hati atau suara hewan? Menurut gue lebih berguna suara hati nih. Kakak gawat, aku nggak punya uang jadi aku nggak bisa belanja. Yang bener kamu deh. Ya udah kalau gitu kakak kasih uang ya. Kak, yang banyak ya. Kakak gampang banget sih dibohonginnya, padahal mah aku mau masuk ke dunia malam. Kamu bilang apa barusan deh? Aku bilang kakak baik. Enggak, barusan kan kamu bilang kamu mau masuk ke dunia malam. Padahal kan nggak boleh, kamu masih kecil. Ih, kok kakak bisa tahu isi hati aku sih? Kakak dukun ya? Iya dong, sebentar lagi kakak bakal nelusurin misteri yang ada di luar sana. Bu, maaf ya saya telat. Iya, nggak apa-apa. Lihat aja nih anak bakal aku hukum sesampainya di kelas. Bu, tolong jangan hukum saya, Bu. Iya, tenang aja. Tapi bohong. Uang ibu jatuh tuh, Bu. Nih anak kayaknya sengaja mau ngasih aku uang. Ya udah deh, maafin aja. Ini Bu, udah saya ambilin uang ini, bisa ibu pakai buat makan sehari-hari. Makasih ya. Udah mulai berguna nih kekuatan gue. Keisha, karena lo bestie gue satu-satunya, jadi gue bakal kasih tau lo aja kalau gue punya kekuatan bisa lihat isi suara hati seseorang. Yang bener lo, Vel. Kalau gitu pakai kekuatan lo di Tiara dan Della aja. Paling isinya maki-maki gue. Aduh, Feli nggak tahu aja kalau Tiara dan Della menyembunyikan sesuatu tentang si Feli. Maksud lo mereka nyembunyiin apa, Kay? Lo denger suara hati gue tanpa seizin gue ya? Nggak perlu izin juga kali. Bener-bener lancang lo, Vel. Kalau lo bingung, lo lihat aja sendiri isi hati mereka apaan. Ide, kenapa sih tuh anak PMS ya? Tiara Della di mana ya? Jangan-jangan ada di basecamp mereka. Selamat datang di basecamp Tiara Della. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu mereka, Pak. Apakah kamu sudah ada janji? Ya ampun, kayak mau ketemu sama orang penting aja. Mereka memanglah orang penting, jadi kamu harus menghargai mereka. Saya mau ngungkapin rahasia yang disembunyiin sama Tiara. Syuh. Kayaknya nih anak bisa dimanfaatin deh. Pak, masih nggak ngerti. Syuh. Oh iya, silakan masuk. Tapi jangan bilang ya kalau saya yang izinin masuk. Bilang aja kamu menyelinap. Oke lah, aman. Woi, Tiara, Della, keluar sekarang juga. Apa sih, Vel? Tiara tuh lagi tidur. Ya emang kenapa kalau dia lagi tidur? Aduh, jangan-jangan rahasia Tiara udah ketahuan. Si Tiara takut kan sama gue soalnya. Gue harap Feli nggak pernah tahu kalau gue sering ke rumahnya, terutama toilet di ruang tamunya. Lo kenapa? Cepetan pergi, itu Tiara udah bangun. Lihat aja ya kalian. Tadi Tiara sebut toilet rumah gue, tapi memang toilet ini nggak pernah dimasukin sih sama siapapun. Kira-kira apa yang dia sembunyiin di sini? Jangan-jangan selama ini dia menyelinap lagi. Oke, gue bakal tahu kebenarannya dalam 3, 2, 1. Gue bakal nambah teman kalau gue ngobrol atau dicuekin. Ngobrol aja deh. Non, saya mau cerita kemarin saya makan otak-otak geprek loh. Aduh Pak, apa nggak ada cerita yang lain? Saya males dengerinnya. Padahal saya cuma mau bantuin Non dapetin temen. Iya Pak, nambahnya langsung banyak. Kalau kayak gini, temen gue jadi banyak banget dong di sekolah, gue jadi terkenal. Jadi apa rencana Non selanjutnya? Saya bakal pamer ke Keisha kalau sekarang saya udah punya temen yang banyak. Iya Non harus ngobrol terus tanpa henti ya. Sekarang aja udah kekumpul 100 nih. Keisha, sekarang gue udah punya banyak temen. Apaan sih Vel, lo kan tahu sendiri itu mustahil. Secara kita kan yang paling dijauhin di sekolah ini. Sekarang udah beda ceritanya. Karena kalau gue ngobrol, gue bakal nambah temen. Mau sampai kapanpun, kasta kita tuh tetap beda sama mereka. Maksud lo Tiara Della, tenang aja, gue yakin kok sekarang mereka tuh pasti mau temenan sama gue. Ya udah, emangnya sekarang temen lo ada berapa? 600. Keren kan? Lo nggak ngerasa janggal, Vel? Secara murid-murid di sekolah ini nggak sampai 100 loh. Ya bagus dong, itu artinya temen gue nggak cuma di sekolah ini, pergaulan gue luas. Tapi gue tetap merasa ada yang aneh. Gue nggak mau ikut campur deh. Tuh orang nggak mau terima kenyataan aja. Gue happy banget deh. Del, kalian udah nganggap gue temen kan? Del, ini orang yang barusan kita omongin, kita harus pergi sekarang juga. Iya, gue takut banget loh. Kalian berdua pikir gue nggak dengar? Pokoknya nih orang harus dijauhin, kalau nggak malah petaka bakal datang ke kita. Sekarang gue takut banget sama si Feli ini. Guys, halo. Ya udah, biarpun kalian ngancangin gue, tapi gue tetap dapat teman. Kita nggak mau jadi teman lo. Loh, tapi ini nambah terus. Itu artinya teman gue harusnya banyak dan kalian juga termasuk dong. Kita menolak, ayo kabur. Lah, harusnya kan teman gue bertambah. Kenapa jadi berkurang? Pak Satpam, ngapain sih masih cariin dia? Tadi pagi dia udah ngundurkan diri loh. Hah? Perasaan tadi pagi masih ada kok, Mama bohongin aku ya? Setelah kamu berangkat sekolah, dia langsung ngundurin diri. Pasti kamu menyinggung dia kan? Apa Pak Satpam menjauh dari gue kayak Tiara dan Della juga ya? Kayaknya kekuatan gue punya sisi buruknya deh. Loh, kekuatan apa, Nak? Enggak kok, Ma. Itu cuma halusinasi aku aja. Oh iya, jumlah penduduk di kota ini ada berapa sih, Ma? Aduh, mana Mama pernah ngitungin. Tapi mungkin ya sekitar 1000-an lah. 1000? Tapi ini 5.000 loh, Mah. Jujur kamu, sekarang apa sih yang lagi kamu lakuin? Aku bisa nambah temen dengan cara ngobrol. Jadi dari tadi kita udah nambahin temen aku, Mah. Jangan temuin mereka. Aduh Kay, lo ngapain sih ngajak gue ke tempat kayak ginian? Gue kasihan sama lo, tapi setelah gue selidiki, teman-teman lo ada di dalam situ, Vel. Akhirnya, tapi buat apa lo selidiki? Oh, pasti lo cemburu ya. Gue nggak masalah kalau lo mau ganti teman, tapi mumpung kita ada di sini, lo bisa buang kekuatan lo itu. Buang? Oh enggak, orang gue udah punya banyak
banyak teman, sebelumnya kan gue kesepian terus. Tapi Vel, loh kok ini badan gue jadi transparan? Ya telat, ini pasti karena pengaruh teman yang lo dapet. Apa karena teman gue terlalu banyak ya? Satu-satunya solusi, lo harus ketemu sama mereka. Oke, gue udah siap buat ketemu sama mereka. Siapkan diri lo, mereka ada di balik pintu itu. Siapa takut, kita dobrak aja. Jangan Val, waduh, udah terlanjur. Bisa tahu berat perut atau berat rambut? Mending berat perut lah, jadi gue bisa mengukur kegemukan atau kekurusan seseorang. Kakak, uji dulu kekuatannya di aku mau jadi orang yang pertama. Ya udah, kamu 1 gram yang benar aja kamu dek, kamu kurang gizi ya? Akhirnya kakak tahu juga selama ini aku berusaha keras supaya kakak tahu kalau aku nggak dikasih makan dengan baik sama mama. Mama tiri kita itu ya udah mulai sekarang kakak bakal banting tulang buat kasih makan kamu dek. Makasih banyak kak, kakak yang paling ngerti sama aku. Kalau kayak gini kekuatan kakak akurat. Anak-anak, saya dapat laporan salah satu dari kalian ada yang hamil. Itu kan melanggar aturan sekolah bu. Justru karena itu saya tanya kalian untuk menguji kejujuran kalian. Mustahil ada yang mau jujur. Kita cek satu-satu aja perutnya. Nggak usah guys, kebetulan gue bisa lihat berat perut seseorang. Gue lihat aja yang paling berat, berarti dia hamil. Kebetulan banget, beratnya itu 5 kilo ya Feli. Kamu harus bantu kita semua. Oke bu, pertama saya lihat punya Tiara ya, 3 gram. Bukan gue lah, kalau dia lah 1 kilo. Gue habis makan seblak. Itu artinya bukan di antara mereka berdua. Kamu harus keliling sekolah Feli. Tunggu bu, saya belum lihat punya ibu. Setahu saya kekuatan kamu ini terbatas, jadi kamu cuma bisa lihat 3 kali sehari. Ya berarti sekarang udah habis dong. Vel, tadi gue nguping pembicaraan lo sama bu guru dan sebenarnya dia udah bohongin lo. Bohongin gimana? Masa seorang guru bohongin gue? Jatah lo pakai kekuatan memang 3 kali sehari, tapi sebenarnya bisa ditambahin kok. Gimana? Kasih tau gue. Lo paksain aja buat lihat punya orang itu, tapi dengan konsekuensi umur lo berkurang. Jadi harusnya gue metong di umur 90 tahun jadi bisa berkurang ke 70 tahun. Bener banget, tapi berkurangnya tuh nggak nentu. Ya udah kalau gitu gue harus uji berat perut lo 500 gram. Bukan gue Vel. Aduh, gue udah cek semua orang tapi kok belum ketemu juga ya. Loh Vel, lo nggak ngumpul di aula? Kenapa Ti? Ibu guru murka karena belum nemuin siapa yang hamil. Oh iya, gue belum kasih laporan ke bu guru. Pasti dia marah besar ya. Wah, lo pasti habis sih Vel, kecuali lo bisa buktiin siapa yang hamil. Ya udah, gue nyusul ke sana. Oh iya, gue juga mau sampein katanya bu guru nggak bakal ngomong sampai lo masuk ke dalam aula. Ya udah kita bareng ke sana. Murid-murid, saya sudah sangat murka sekali karena di antara kalian tidak ada yang mengaku kalau kalian hamil. Jangan-jangan ibu kali. Saya lihat dulu nih punya ibu. Hah, 1 kilo? Saya ini buncit habis makan, bukan karena hamil. Berani-beraninya ya kamu nuduh saya. Maaf bu, kamu ini memang mencurigakan dari awal. Jangan-jangan kamu lagi yang hamil. Iya, kalau dilihat-lihat per Feli buncit tuh. Oh, ternyata selama ini Feli impostornya. Bukan saya kok. Berani nggak kamu ngelihat berat perut kamu sendiri? Beranilah bu, orang saya nggak pernah itu. Hah, 5 kilo? Bisa tahu rahasia orang atau kutukan orang. Kalau kutukan orang kan jarang, lebih baik rahasia orang. Setiap orang punya rahasia kan. Anakku, kebetulan mama buru-buru jadi mama gak sempet antar kamu ke sekolah. Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari aku kan. Kalau gitu mari kita lihat. Hah? Kamu punya kekuatan? Rahasia mama jadi ani-ani? Ani-ani no, simpenan yes. Kok kayak kenal? Ternyata itu kekuatan kamu. Ya udahlah, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya dong, aku tahu aku bakal jadi incaran orang-orang. Aku bakal jadi artis. Feli, lebih baik kamu pulang aja, jangan datang ke sekolah. Nggak usah ngatur-ngatur gue deh, lo iri kan sama gue? Loh, aku kenapa lo diam-diam melindungin gue? Kok bisa rahasia aku terbongkar sih? Perhatian, yang namanya Feli ke kantor saya. Kita harus ke sana kan? Jangan, itu bahaya buat kamu. Gue nggak percaya siapa-siapa di dunia ini, jadi lo nggak bisa mengelabui gue. Ya ampun, padahal kekuatannya nggak mungkin salah. Feli, kebetulan kamu datang tepat waktu. Kamu punya kekuatan kan? Enggak punya bu. Udahlah, kamu nggak bisa bohongin saya. Ibu punya tugas buat kamu. Tugas? Pasti ada imbalannya kan? Udah jelas lah, pokoknya kamu harus cari orang yang punya rahasia terdalam. Rahasia terdalam itu artinya penting banget kan? Kamu harus menginvestigasi ini dan kalau kamu berhasil, ibu bakal kasih imbalan kamu bisa lulus tanpa ujian. Oke, saya bakal lakuin. Halo everybody, malam ini kita pesta ya di rumah gue. Semua orang diundang. Wah, kayak bener loh Ti. Iyalah, keluarga gue kan konglomerat. Gue juga diundang kan? Lo enggak. Apa? Lihat aja ya, gue bakal bongkar rahasia lo. Rahasia lo adalah... Loh, rahasia gue bisa aja kan? Keren juga ya kekuatan lo. Kok tiba-tiba semua orang jadi tahu kekuatan gue? Mampus dah. Sistem sendiri yang umumin. Kasian deh lo, jadi gagal nutupin. Punya kekuatan gak guna buat apa juga dipamerin. Awas aja ya kalian. Feli, jangan datang ke pesta itu. Iyalah, buat apa juga gue datang? Toh rahasianya Tiara cuma sepele. Rahasianya ngompol bukan? Itu bukan rahasia yang sebenarnya. Hah? Maksud lo ada rahasia yang lain? Wah, kalau kayak gitu gue harus datang ke pesta itu. Tuh kan, udah aku bilang jangan. Kenapa sih kamu itu ngeyel banget jadi orang? Lo tenang aja, gue punya ilmu bela diri kok. Suatu saat kamu bener-bener nyesel nanti, Feli. Ih, apaan sih sok-sokan banget? Loh, lo punya rahasia asal-usul gue? Nggak denger. Banyak banget yang harus gue telusurin. Permisi Pak, saya mau hadir ke... Iya, saya tahu dan kamu diizinkan untuk masuk. Hah?
Seakan-akan Bapak tahu saya bakal datang ke sini. Iya, saya udah paham dan saya bakal tunjukkan rahasia terdalamnya Tiara. Wah, ternyata Tiara orang yang gue cari, rahasia Pak Satpam. Oke Pak, saya percaya sama Bapak. Loncat 3 kali kamu bakal masuk ke ruangan yang saya maksud. Hah? 1, 2, 3.